dengan judul ini, susun definisi masing-masing variabel dengan jelas, baik konseptual dengan merujuk pada ahlinya, pakar yang ahli di bidangnya atau pakar yang relevan, kemudian maupun, nah kan kalau ada baik biasanya maupun, definisi apa, operasional, disertai apa, disertai indikator sesuai dengan konsep variabel tersebut. Nah, oke. Kan udah ada nih variabelnya yang meliputi variabel bebas, ya kan? Variabel terikat dan variabel kontrol. Dah. Susun juga analisis statistik. Oke. Dah, UJR, JT. Instrumen penelitian berdasarkan apa tadi? Definisi operasional pada operasional yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian sampel penelitian adalah sampel jenuh, yaitu populasi sama dengan sampel, karena hanya 7 mahasiswa antum semua nih. Nah, mahasiswa kelas sore program bahasa Arab, mahasiswa apa, program bahasa Arab Universitas Belanda tahun 2025. Ya, pakai dan pendekatan filosofisnya falsafah. Ya, susun semuanya dengan sempurna dalam bahasa Indonesia. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja ya dulu ya. Indonesia aja saya. Bahasa Indonesia dilengkapi dengan apa tadi? Rumus yang relevan dan apa namanya? Instrumen yang lengkap. Dah. Bismillah. Nanti jadinya kayak gini. Judul, definisi, instrumen, analistik. Ini artikel nih. Abstrak. Tahun 2025, uji T dan R, kuadrat R. Ini pendahuluan. Ini definisi konseptualnya oleh Bonwell. Operasionalnya nih, kemampuannya begitu. Definisi konseptualnya ini, operasionalnya itu. Jadi ada 3 variabel. Ex post facto. Nih, ini dibuat checklist nih. Ya,
Sering, jarang, sering, 1, 2, 3. Dibuat skor. Ini namanya instrumen, buat instrumen. Ini tadi yang diminta apa nih? Rumus. Y sama dengan A plus BX tambah E. Kenapa ada E ini? Karena dia ada 3. Uji signifikansi. Koefisiensi determinasi R kuadrat. Etika penelitian. Dah, oke. Keterbatasan penelitian, kesimpulan. Ini belum kesimpulan akhir nih, ini baru kesimpulan. Kopi nanti dibuat di sini. Nah, sini Ctrl V. Nah, itu kan. Ini belum sempurna, masih kita perlu perbaiki lagi. Buat gambar visualisasi hubungan antar variabel untuk teks di atas. Sertakan penjelasannya. Bikin gambar ya. Variabel X, variabel Y, variabel kontrol, continue. Ini gratis ya, bukan yang bayar ini. Dia sedang berpikir keras. Mana ini kok cicing? Continue. Nah, ini gambarnya nih. Ini X, ini Y, ini Z, X, Y, Z ya. Nanti kita lihat gambarnya. Ini dia lagi mikir, masih thinking tuh, lihat, thinking. Nah, ini gambarnya. Paswatul kalam. Oke. Tapi masih thinking, ini belum jadi, nanti janjinya kemudian. Rendering gambar. Nah, inilah gambarnya. Canggih ya. Klik kanan, save as. Download aja lah. Jadi PNG. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Diagram continue. Ini masih bikin gambar lagi nih. Copy. Kita pakai namanya, bentar ya. Saya punya ini kok. MD apa? MGX. Nah, pernah dengar MGX? Lihat ya. MGX new chat. Adaptasikan teks berikut menjadi gambar yang baik dan bagus. Kirim. Nah, dia akan mikir. Blablabla, dia mikir. Kemudian dia akan MGX kecilin ya. Nah, gini aja. Yang tadi
namanya mgx.dev development. Ini coding semua. Fungsinya untuk apa aja, Pak? MGX Untuk bikin gambar. untuk bikin gambar. Gambar Roblox, gambar Minecraft. Ini mesti mikir nih. Tuh. Model regresi ini masih editor, nanti munculnya di application viewer. Nanti bentuknya gambarnya langsung keluar. Don't worry about issues during work, we'll fix them. Dia masih memerintahkan kerjaan. Kita lihat yang tadi, ini baru satu kan, ini ada lagi integrasi falsafahnya ada di mana. Ini continue. Nah, penjelasan visualisasi ini diklik, copy, balik lagi ke sini, masukkan di bagian bawah, grafik, ini visualisasinya. Oke, gambarnya kita insert dari picture yang sudah jadi, ada di download. Mana tadi? Today. Ini dia. Nah, ini gambarnya. Ini pengukurannya, uji signifikansinya. Ini model instrumen pengukurannya. Ini gambar di mana variabel X dan variabel Y saling berkaitan. Tuh. Tapi diperbaiki lagi dengan pakai MGX. Nah, ini MGX-nya. Modelnya ini. Indikatornya ini. Ya. Ini keduanya. Falsafah kalam. Ini konteks dan kontrolnya. Udah tuh. Jadi ada gambar ini, gambar Y, ini X, ini Y, ini hubungannya, konteks variabelnya. Kelas sore jam 6 sampai jam 7. Terkontrol. Model regresi linear. Nah, ini bisa di copy semuanya. Nah, dari sini ke sini, maksudnya itu kan gitu. Nah, dari sini ke sini, reload ya, biar lebih jelas gambarnya. Application viewer, filenya ada di sini, application viewernya ini. Nah, nggak bisa di copy semua ya. Ini B, ini tuh harusnya di sini. Nah, semuanya. Nah, gini aja deh. Copy ini sampai sini. Oke. Untuk ganti gambar yang ini ya. Jadi gambar ini bisa diganti nanti. Ini masukkan ke sini. Oke. Udah jadi, ada lanjutannya. Lanjutannya nanti sama ini. Nah, tempat yang sini. Nah, jadi ini ada di bawahnya. Nah, ini ada di bawahnya. Di bawahnya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, kita lihat sendiri ya. Ada penjelasannya di sini. Bintang-bintang bisa dihapuskan, bisa. Jadi bintang-bintang ini dihapuskan, pagar hapus, Ctrl C, Ctrl H, pagar sama spasi hapus semuanya, pagar tanpa spasi hapus semuanya. Oke, bintang juga dihapus semuanya, replace all. Oke,
ini adalah penelitiannya, artikelnya analisis regresi negara rupiah. Bagian pertama. Nanti bagian keduanya ini bisa bisa disesuaikan. Abstrak dulu, kemudian pendahuluan. Masa pendahuluan cuma sedikit? Pendahuluan ini harusnya definisi variabel ini ada di metode penelitian. Ini pendahuluan. Copy, ambil ke sini. Ini contoh ya, biar antum bisa jelas. Susun pendahuluan untuk judul penelitian, ini kasih judulnya. Ini copy dulu, bukan ini judulnya yang ini. Untuk judul penelitian mana tadi judulnya? Nah, ini dia. Copy untuk judul penelitian ini. Susun pendahuluan dalam 6 paragraf yang termuat pembahasan hasil penelitian terbaru, urgensi penelitian, gap permasalahan yang timbul akibat hasil penelitian terbaru, gitu kan? Gap masalah tersebut menjadi tujuan penelitian ini dan disebutkan secara global tentang novelty serta limitasi penelitian. Ya, kirim. Dia akan bekerja. Kita perlu menyusun pendahuluan 6 paragraf. Paragraf pertama tentang konteks, 2 membahas penelitian, 3 menunjukkan urgensi, 4 identifikasi gap, menjelaskan tujuan, limitasi, dan novelty. Nah, ini. Jadi antum itu kelasnya disebut dengan al-fasl al-laili atau al-lailiyah, gitu ya. Al-bi'ah ta'limiyah al-musyarikah. Nah, ini permasalahan terfragmentasinya 3 elemen kunci: metode pembelajaran, kompetensi linguistik, dan landasan filosofis. Paragraf 5, gap, maka bertujuan untuk, dan 6. Nah, ini dia. Copy. Yang tadi ditabrak. Nah, ini yang pendahuluan ini. Ctrl V. Nah, dihapus semua yang tadi. Ya, pendahuluannya jadi ini. Oke. Lelia kan, ini kan. Nah, perhatikan ya, tolong ya, ini ya. Kita akan melihat Al-Gailani dan Rahman. Fenomena kognitif deep. Lihat nih ya. Nah, ini kan 2023 ya. Antum simpan kursornya di sini. Cari di namanya Google Scholar Google. Namanya tadi Al-Gailani dan Rahman 2023 tentang kognitif deep. Tidak ketemu, berarti bukan dia. Kognitif deep saja, cari kognitif deep. Nah, kognitif deep ya, for Arabic learning, untuk belajar bahasa Arab. Arabic learning cognitive process. Kognitif deep-nya nggak ada. Kognitif deep harus ada deep-nya ya. Kognitif deep. Ini apa maksudnya? Kognitif deep, pembelajaran bahasa asing. Oh, bukan bahasa Arab. Ya. Ini bukan Al-Gailani dan Rahman. Mengkonfirmasi adanya fenomena kognitif deep, belajar bahasa asing. Berarti di sini
sebutnya foreign language. Nah, deep bukan dig, deep, dips. Nah, ini dia dips drop, dips spike, penghalang dip itu ya. Cognitive dip ini aja yang kita sebut. Drug induced Parkinson's bukan sih. Initial cognitive dip or learners. Nah, cognitive dip and drops. Kita ambil satu aja, misalkan ambil punya ini ya, misalkan ya, klik, kutip, ini regression mental development, berarti ini buku. Kita ambil ke sini, klik di sini ya, lihat ya, insert citation, namanya buku section, book section, Ctrl V, Maher J, tahunnya ini judulnya, ini di blok semua, ini Ctrl X, dihapus, judulnya sini, innya dihapus, Ctrl X, hapus, ini nama bukunya ini, routledge halaman, ini hapus, ini routledge-nya di sini, ini halamannya. Routledge itu di mana? Biasanya di New York atau London. Halamannya di sini. Oke, maka dia akan muncul di sini Mehler 2017. Oke. Kemudian menuntut pendekatan pembelajaran tidak hanya efektif, tapi juga membangkitkan keaktifan. Nah, pembelajaran harus ini kalau bahasa Indonesia kan kita terjemahkan dulu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, gitu. Pembelajaran efektif dan mampu, nah gitu kan. Copy, masukkan ke sini lagi, Ctrl A, Ctrl V, masukkan sini. Al-musyarakah fa'aliyahnya hilangkan. Nah, muncul kan aktif. Nah, klik sini. Nah, ini Journal of Chiropractic Education, copy, masukkan ke sini. Al-fa'aliyah nih ya, fa'aliyah, klik citasi, di sini ganti dengan jurnal, Ctrl V, dari 8-nya pindahin ke tahun, judulnya pindahin ke bawah, ini hapus, ini hapus titiknya, jurnal masuk, kemudian volumenya 22, isu 1, halaman segini, masuk, Sri V. Nah, jadi paragrafnya dirapikan, misalkan kayak gini, kemudian ini di blok enter, blok enter, gitu kira-kira. Nurdin Fatih, kelas model Flip Classroom, Pak BC Classroom 45. Nah, ini perkenalan Nurdin Al-Fatih 2024, ada enggak? Ada Flip Classroom-nya. Oke, 2024-nya dibuang. Cari sini. Nggak ada. Pratiwi malah. Oke. Berarti bukan si Nurdin tuh. Cari siapa? Bahwa implementasi Fliproom. Nih. Apa tadi katanya?
copy, masukkan lagi sini, Ctrl A, Ctrl V. Nah, ada ya, project based learning dan flip MDPI matematik. Klik, copy. Nah, lihat nih, lihat ya, perhatikan ya, ini agak penting nih. Jadi ini bukan Nurdin Al-Fatih, melainkan siapa namanya tadi, Hussein Mohan et al. Gitu ya namanya, karena banyak. Baru kasih ini, kita si halo, antum masih ada situ ya? Ada Ustaz. Oke. Lihat ya, lihat nih, Ctrl V. Ini satu nama titik koma, Jadi kalau nama saya tuh Radif Khatami Rusli, di sini tuh Rusli, R titik K titik, gitu. Jadi ini nama keluarganya, nama aslinya ada di titik-titik. Gomez M titik koma, H Mohan titik koma. Kemudian ini dan juga dihapus. Jadi semuanya pakai titik koma. Tahun 2021, masuk tahun 2021. Ini kemudian di sini analisis dari sini, Ctrl X dihapus sampai sini. Ini kan masih kurang yang matematika tuh, matematik teacher, sustainability. Ini perlu dimasukkan. Copy, masuk sini, matematiknya di blok, Ctrl V. Nah, yang sustainability ini itu namanya judul jurnalnya, volumenya 13, isunya 5, halamannya 2606. Oke. Salah lagi, sorry. Harusnya di sini. Sorry ya, ulang. Antum blok sini, Ctrl C. Ini ya. Insert citation, masuk sini semua. Titik koma. Ini titik koma. Dan ini hilangkan 2021. Masuk sini. Nah, ini kan biar masuk semua. Dihapus aja. Ambil lagi, balik lagi sini. Nah, mulainya dari sini kan, analisis sampai sini. Ctrl C, balik ke tempat yang tadi. Nah, ini dia. Ctrl V. Sustainability-nya diambil. Ini titiknya diambil. 13 5 2000. Jangan sampai ada kayak gini ya, dibuang. Nah, baru masuk. Kan double tuh, Hussein Mohan et al. Nah, supaya nggak double, ininya diedit, jangan dimunculkan authornya ataupun judulnya, cukup tahunnya saja. Nah, itu antum buat kayak gini semuanya. Oke. Kalau semuanya sudah dibuat, nanti di akhir itu kan ada namanya rujukan kan, references, ya kan. Ini lampiran gambar. Ini lampiran gambar bisa. Ini kan di daftar pustaka nih ya. Ini daftar pustaka. Nanti daftar pustaka itu kalau antum udah isi semuanya, tinggal diklik bibliografi, klik. Nah, muncul tadi itu. Mehler, Serafi. Nah, bibliografi itu daftar pustaka. Nah, gitu. Nanti tinggal di blok ini, disusunkan kayak gini bentuknya biasanya. Nah, kayak gini. Jadi yang tadi kan kita baru ngisi 3 tuh, Mehler. Dia tahu mana yang akan dimiringkan, dia tahu mana yang akan ditebalkan. Jadi nggak usah nulis satu-satu.
Gitu ceritanya. Ini saya save ya. Saya save namanya latihan bikin artikel via AI. Save. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Silakan. kalau pakai Google Scholar itu emang harus pakai bahasa Inggris ya Pak ya? Enggak Enggak juga ya? enggak harus pakai bahasa Inggris. Tapi kan kita biasanya lebih mudah, banyak rujukannya berbahasa Inggris. Bahasa Arab juga ada. Oke. Terus kalau tadi kita mencet kutip kan keluar beberapa ini Pak, ada yang apa sih? Apa, terus atasnya apa tuh? Bawahnya ada lagi. Nah, apa emang kita harus pakai yang apa itu Pak, atau bedanya apa sama yang atas Pak? Oke. Ada namanya American Psychologist Association namanya. Apa itu American Psychologist Association. Jadi mereka itu adalah asosiasi-asosiasi yang bikin standar penulisan gitu ya. Kalau kita kan biasanya kalau standar penulisan ayat kan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu kan. Kemudian ditulis QS 1.21 gitu ya. Artinya 1 itu Quran nomor 1 surat 1 yaitu Al-Fatihah dan nomor 1 ayat 1 kan gitu. Jadi QS Al-Fatihah 1.1. Nah, itu distandarkan semuanya. Ada macam-macam, ada Harvard, ada apa namanya? Ada apa lagi itu namanya? Ada Anglo, ada Chicago, ada ISO, ada ML, ada Vancouver, ada Turabian, macam-macam istilahnya. Ya. Tapi siapa itu yang buat? Ya asosiasi mereka, kita ikut-ikutan aja. Harvard yang udah buat. Kalau APA tuh kebanyakan APA, kita pakai APA. Sekarang APA udah versi 7. Dia harus pakai DOI. Apa itu DOI? Cari sendiri apa itu DOI. Oke. Buat aja, ini kan masing-masing sudah punya judul ya. Tidak harus itu judulnya, tapi secara umum ada konten bahasa Arabnya, ada unsur filsafatnya, dan ada unsur kuantitatifnya. Nanti ada gambar apa namanya rumusnya. Bagaimana cara membuatnya? Masing-masing ada indikator-indikatornya. Saya juga akan buatkan apa namanya? Oh ini belum dimatikan ya.